Riana menelan ludahnya. Ia melihat suaminya sambil terbengong, tapi wanita itu semakin terperangah ketika melihat suaminya justru tersenyum penuh kemenangan dengan mata tertuju pada putra mereka. "Erik," serga Riana. Erik berjingkat. Ia melihat Riana dengan tampang tidak bersalahnya. "Loh, salahku apa? Kan kamu yang menjerit." "Erik." "Dad, kalau bersalah harus mengaku. Itu namanya gentleman." "Hai, sepertinya ada yang akan tidur di sofa lagi malam ini," desah Evan. Bocah itu berbicara sambil menggeleng dan memakan biskuitnya. Ringisan Erik menghilang. Ia mencebik dan melihat putranya. "Maaf membuatmu kecewa, Son, tapi mamimu butuh daddy. Mami tidak bisa tidur sendiri malam ini. Kamu lupa ya, sekarang Halloween?" Riana mengatur posisi putranya, lalu menatap datar sang suami. "Begitukah? Tapi malam ini aku akan tidur dengan Evan." Evan seketika mendongak melihat ibunya. Wajahnya bersalut cerah. "Benarkah, Mam? Aku bisa tidur dengan Mami?" tanya Evan. Matanya berbinar penuh sukacita. Riana menunduk melihat putranya. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja sayang, Mami bisa tidur nyenyak kalau ditemani Evan." Riana kembali mengangkat wajahnya dan memutar sedikit kepalanya melihat Erik sambil tersenyum, tapi tidak sampai ke mata. "Anak, tapi sekarang Halloween. Apa kamu tidak takut sama..." "Maaf sayang, tapi kamu lebih menakutkan daripada setan," sambar Riana. Matanya turun dan melihat bagian bawah Erik. Erik mengikuti arah pandang Riana dan mencibir. "Tapi gara-gara ini Evan dapat adik dan kamu bisa tidur nyenyak. Sayang, katanya kamu kan insomnia." Ayolah Dad, Mami tidak ingin tidur dengan Daddy. Terimalah. Anak baik tidak suka mencari-cari alasan untuk membela diri. Erik melihat putranya dengan kesal. Bocah itu meniru nasihat yang ia katakan bila putranya itu melakukan kesalahan. "Evan, kamu Aduh, sudah berhenti. Kapan kalian bisa akur? Erik, kamu lupa kalau dia itu anakmu. Dia masih belum genap 7 tahun. Demi Tuhan," serga Riana kesal. Erik mengerucutkan bibirnya. Dia memicing pada putranya dan memakan kasar kue kering buatan Riana. "Dia masih mau 7 tahun, tapi kelakuannya seperti orang tua." "Tidak apa-apa, itu namanya anak pintar," bela Riana. Evan menatap balik sang ayah sambil tersenyum penuh kemenangan dan alis yang ia sentak-sentakan. Mami, Evan sangat suka biskuit buatan Mami. Bolehkah aku minta lagi?" Dengan suara manja dan wajah yang dibuat seimut mungkin, Evan merayu ibunya. Riana tersenyum. Ia mengecup-kecup kepala putranya dan mengangguk. "Tentu saja sayang." Evan langsung memeluk ibunya namun dengan mata tertuju pada Erik, sengaja memprovokasi sang ayah. Srek. Erik menarik toples dari atas meja dan memangkunya. Ia lantas melihat ke arah lain dan berpura-pura memandang aktivitas para pelayan di halaman belakang yang sedang menyiapkan acara baby shower atau syukuran kehamilan Riana yang menginjak 4 bulan. Riana terperangah. Ia kemudian memejamkan mata. Sikap kekanak-kanakan suaminya membuatnya gregetan. "Laura," seru Riana pada pelayan yang sedang melewati serambi tempat ia dan Erik juga Evan berada. "Tolong ambilkan biskuit di dapur ya." "Baik Nyonya." Riana melihat putranya yang menatap Erik geram. Dia mengusap rambut putranya itu dan mengecup sayang pucuk kepalanya. "Sayang, tunggu sebentar ya. Laura masih mengambil biskuitnya lagi." Evan mengerja pelan. Ia kemudian melihat ibunya dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. "Tapi itu biskuit buat acara besok, Mom," sahut sedih Evan. Riana tersenyum hangat. Ia mencubit pelan hidung putranya itu dan memeluknya. "Biskuit itu Mami buat untuk Evan. Jadi kapanpun Evan mau, Evan bisa memakannya." Bibir Evan mengembang senyum. "Sungguh, Mom?" tanya Evan. Matanya melebar ceria. Riana mengangguk mengkonfirmasi. "Tentu saja. Aku boleh menghabiskannya?"
Rihanna tertawa. Ia kembali mengangguk. Of course baby, that's your. Kamu bisa menghabiskannya sesukamu. Senyum Evan berubah menjadi seringai. Bocah itu menoleh pada sang ayah dan menaikkan alis. Daddy dengar itu, Mami membuatnya untukku. Eric memberengut. Ia melihat Rihanna sejenak lalu mendongak. Desaan kasar juga terdengar dari mulut lelaki itu. Hai, malangnya nasibku. Bukan hanya cinta istriku yang direbut, bahkan biskuitku juga. Ah Tuhan, aku butuh keadilan. Oh ayolah Eric, para pelayan dan pegawaimu bisa kena serangan jantung kalau mendengarmu. Eric dan Rihanna seketika berpaling. Di belakang mereka sudah tampak Deb dan Ayu serta Alec yang berjalan di sampingnya. Ayu, kamu akhirnya sampai juga, sapa Rihanna. Ia memundurkan kursi roda dan memutarnya ke arah Ayu dan Alex. Mata sahabat Rihanna itu seketika berkaca-kaca. Mereka menatap kedua kaki Rihanna lalu beralih pada wajah mereka itu. Bu Rihanna, keduanya lirih memanggil ibunda Evan. Alex menurunkan balita dalam gendongannya dan mendekati wanita itu. Rihanna, kakimu, kau benar-benar. Alex berdiri tepat di depan Rihanna. Tetesan air mata tidak dapat ia tahan. Rihanna tersenyum, dia meraih tangan Alex dan menepuknya. Aku tidak apa-apa mas Alex jangan menangis begitu. Mata Eric membola, tangannya terkepal melihat Rihanna memegang tangan Alex. Dia meletakkan biskuitnya ke atas meja dan berdiri, tapi niatnya untuk melepas tangan Rihanna dari laki-laki itu segera urung. Dak. Alex terkesiap. Dengan kasar, Ayu mendorong lelaki itu dengan tubuhnya, menyingkirkan Alex dari hadapan Rihanna. Sebuah senyuman terbit di bibir Eric. Pintar, batin suami Rihanna itu. Bu, panggil Ayu. Wanita itu menghapus air matanya dan meraih tangan Rihanna yang tergantung di udara karena terlepas tiba-tiba dari tangan Alex. Maafkan Ayu, Bu. Seandainya saja Ayu bersama ibu waktu itu. Memangnya kamu bisa apa kalau kamu sama Rihanna waktu itu? Malam keluar rumah buang sampah sendiri aja takut. Sambar Alex sambil memutar bola matanya malas. Mas, namanya juga lagi bersimpati, semprot Ayu. Deb mengelum senyum. Ayu dan Alex sungguh pasangan yang unik. Sedangkan Rihanna, ia menepuk jidatnya sendiri ketika mendengar perkataan Ayu itu. Eric, ia kembali asik memakan biskuitnya. Hai, dia sudah tidak terlihat seperti kerangka berjalan, tapi otaknya masih saja Pentium 1, desah Evan. Ayu menoleh cepat. Ia melihat bocah di pangkuan Rihanna yang menyindirnya barusan. Bocah, kamu bilang apa? Evan balas melihat Ayu lalu mengadikkan bahu. Sebentar, Bu, nih bocah bisa bahasa Indonesia? Ayu membungkuk. Ia memegang kepala Evan dan melihat kedua telinga putra Eric itu sambil bertanya kepada Rihanna. Evan bisa bahasa Indonesia sejak 2 tahun lalu, sahut Rihanna. Wah, kamu pintar juga anak bule. Evan menepis tangan Ayu dari pipinya. Matanya memandang remeh mantan asisten Rihanna itu. Dan kau masih juga tidak pintar mantan model? Sahut Evan. Rihanna mengangkat alisnya. Ia tidak tahu harus bersyukur atau sakit kepala melihat tingkah orang-orang di sekitarnya ini. Ia hanya bisa menggeleng dan memijat pelipisnya, serta membiarkan mereka bertengkar satu sama lain. Permisi, Nyonya Muda, ada tamu mencari Nyonya Muda. Taman di belakang Mansion Jenkins tampak meriah. Balon berwarna putih berada tepat di sisi flower dan meja yang ada di sisi kiri taman. Mengambil tema rustik, gaya yang menghadirkan kesan alami dan didominasi oleh kayu-kayu, batu, tanaman menjuntai, serta lampu-lampu balham klasik, membawa suasana terkesan akrab. Suami dari para sahabat Rihanna tampak berbincang akrab dengan Eric. Sir Edmund, Bobby, dan ayah Rihanna, Iwan, Alex, Andre, Dede, adiknya Dylan, serta kedua asisten Eric. Tidak ketinggalan, kedua orang tua Dylan juga hadir. Canda tawa acap kali terdengar disertai ledakan begitu riuh dan menyenangkan. Rihanna yang berada di jendela kamarnya tersenyum bahagia melihat keakraban yang terjalin. Tidak berhubungan darah, namun mereka lebih karib daripada saudara
yang lebih menyejukkan hatinya. Sikap Erik terhadap orang yang baru pertama kali ia temui tidak sekaku dan sedingin dulu. Senyum sudah mampu suaminya urai, walau hanya setipis kain. Putranya juga terlihat gembira bermain dengan putra-putri Dilan, juga beberapa anak lain. Tidak ada kecanggungan yang Riana lihat pada sikap dan mimik wajah putranya itu. Tak terasa bening luruh di pipinya. Ia mendongak menatap langit dan tersenyum. Tuhan, terima kasih kesempatan kedua yang kau beri. Akan aku jaga sepenuh hatiku. Dari Riana. Tok tok. Riana melihat ke pintu, wanita itu segera menghapus air matanya. Ia juga membetulkan gaun santai yang ia buat sendiri, lalu berteriak. Masuk, ceklek. Longokan kepala Sita dan Ayu di pintu memekarkan senyuman Riana. Wanita itu memutar kursi rodanya dan mendekati kedua wanita yang menjadi bagian penting dalam hidupnya itu. Ayo kita turun, semua sudah siap, ajak Sita. Wanita itu memberikan kode pada Ayu yang sudah bersiap mendorong kursi roda Riana dan mulai berjalan. Memangnya kalian itu nyiapin apaan sih sampai aku tidak boleh lihat? Bu, kalau ibu tahu namanya bukan surprise lagi, bu, tapi servis. Riana terkekeh. Ia tidak lagi bertanya kejutan apa yang disiapkan Sita dan yang lain untuknya. Lift yang sengaja Erik pasang di rumah mereka agar ia bisa leluasa bergerak, mengantarkan ketiganya hingga ke basement. Menyusuri lantai marmer Dove, basement, kediamannya dan Erik. Riana dibuat kagum dengan bunga-bunga tulip merah dengan kombinasi mawar pink dan hitam serta daun kecil hijau sebagai pengontras warna.